untuk menemukan Allah, mengalami Allah, seseorang tidak cukup menjadi ekstrim, tetapi harus benar-benar sangat ekstrim. Nah, bagaimana mewujudkan sikap ekstrim ini? Tentu ekstrim yang sehat, yang benar, yang proporsional. Sangat ekstrim yang juga sehat, benar, dan proporsional. Sebenarnya kata sangat ekstrim itu terpaksa saya gunakan mengingat banyak orang Kristen yang sekarang hidup di dalam kewajaran hidup anak dunia. Tetapi malangnya mereka merasa bahwa mereka sudah mengikuti Yesus secara benar. Jadi standar mengikuti Yesus itu sudah sangat merosot. Sehingga kalau digunakan kata ekstrim saja belum cukup, harus sangat ekstrim. Saudara, saya berharap saudara menangkap apa yang saya kemukakan dengan nurani yang bersih, ya, dengan nurani yang jujur, ya saudara, supaya saudara bisa menangkap maksud saya ini, ya. Supaya saudara bisa menangkap maksud saya. Ya saudara-saudara, kalau kita menggunakan kata sangat ekstrim itu karena berhubung kehidupan orang Kristen sekarang ini sudah sangat wajar. Kewajaran yang sebenarnya merupakan penyimpangan di hadapan Allah. Mereka belum menjadi Kristen yang sejati, saudaraku. Mereka sebenarnya mengenakan Kristen yang palsu. Tetapi karena pada umumnya orang Kristen mengenakan standar itu, maka mereka berpikir bahwa itu standar Kristen yang benar. Telah terjadi kemerosotan dari kekristenan yang sangat jauh, sangat dalam. Sehingga untuk dikembalikan ke kekristenan yang sejati dibutuhkan langkah-langkah yang sangat ekstrim. Yang pertama, saudara-saudara, pikirkan ya saudara, menemukan Allah itu segalanya. Oh, tidak bisa dinilai dengan uang atau apapun. Menemukan Allah itu bukan hanya berarti sudah beragama dan melakukan kegiatan agama. Menemukan Allah berarti kita memiliki persekutuan dengan Dia. Dan Allah menikmati persekutuan itu. Allah menerima bahwa kita adalah sekutunya. Dia bukan hanya kita percayai, tetapi Dia juga mempercayai kita. Dia bukan hanya ku percayai, tapi Dia juga mempercayai aku. Dia bukan hanya menyertai diriku, tetapi aku juga menyertai Dia. Jadi saudara, menemukan Allah itu bukan hanya kita beragama Kristen, kita menyembah, kita memuji-muji Dia, kita berkelakuan baik, yang melakukan hukum. Tetapi kita benar-benar melakukan apapun yang Dia inginkan. Kita bisa sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Dan memang standarnya orang Kristen itu adalah memiliki pikiran dan perasaan Kristus, saudara. Memang standarnya begitu. Ya,
Kita bukan hanya mempercayai Allah, tapi Allah juga mempercayai kita. Kita punya uang banyak, tidak tenggelam dan hanyut dengan kesenangan membeli barang dan menikmati dunia ini, ya. Kita berkarir bukan karena kita mau terhormat dan memuaskan keinginan diri sendiri, tetapi benar-benar kita memaksimalkan potensi meraih semua keberhasilan untuk kepentingan Dia. Di sini kita bukan hanya disertai Allah, tapi kita menyertai Allah. Kita menjadi sekutu, saudara. Dan mestinya standarnya begitu. Kita itu ditebus oleh darah Yesus, kita tidak berhak lagi atas diri kita. Allah yang berhak sepenuhnya atas diri kita. Orang yang menemukan Allah itu pasti orang yang tidak lagi memiliki kepentingan apapun. Tuhan itulah kepentingan kita. Tuhan itu kepentingan kita. Kalau Tuhan kepentingan kita, saudara, kita hidup hanya untuk Dia. Kita tidak pernah menyesal, saudara. Allah semesta alam yang maha besar ini, saudara, tidak bisa kita miliki dengan benar atau tidak bisa kita miliki sepenuhnya. Sementara kita juga masih mau memiliki sesuatu, saudara. Tidak bisa. Ya, kalau dulu kita masih bersikap demikian karena kita belum dewasa, ya. Tuhan menganggap kita belum mengerti. Kalau sudah umur seperti saya ini, ya, mestinya tidak usah menunggu umur seperti saya, ya saudara. Orang-orang juga yang muda-muda, kalian juga mestinya sudah bisa memiliki sikap hidup di mana saudara tidak merasa memiliki kepentingannya. Saudara, proses yang begitu berat yang saya hadapi dalam hidup, ya. Kesulitan-kesulitan yang saya alami, ya. Yang kadang-kadang saya merasa Tuhan tidak membela pekerjaannya yang dipercayakan kepada saya. Belum lagi saya dibully, aduh saudara, dari semua pihak, di mana Tuhan tidak mengizinkan saya membela diri atau membalas. Nah, semua itu merupakan berkat abadi yang kemudian saya benar-benar mencari Allah untuk menemukan Dia. Ya, kalau secara teologis, ya tentu saya tidak mau membandingkan diri dengan orang lain. Tapi saya sudah belasan tahun belajar di situ dengan prestasi yang selalu terbaik, saudaraku. Ya. Atau hampir selalu terbaik. Tetapi saudara sekalian, itu tidak cukup membuat saya menjadi orang saleh. Saya merasa tidak puas dengan hidup kekristenan yang saya capai. Dengan prestasi pelayanan yang sudah saya capai. Dengan segudang jabatan yang telah saya raih. Saya merasa ada sesuatu yang salah. Saya tidak bisa dimiliki oleh Allah kalau aku tidak memiliki karakternya. Aku tidak bisa memiliki Tuhan dan Tuhan tidak bisa memiliki hidupku kalau aku tidak memiliki karakternya. Nah, itu situ terjadi sebuah pergumulan yang saya katakan perjuangan. Kita tidak bisa hanya ekstrim, harus sangat ekstrim untuk memiliki kehidupan di mana kita menemukan Allah. Nah, sayang sekali banyak orang Kristen merasa sudah menemukan Allah. Padahal belum. Mereka hanya beragama Kristen. Kalau bangsa Israel menganut agama Yahudi, saudara, mereka tidak perlu berinteraksi dengan Allah secara langsung. Hanya imam besar yang bisa bertemu dengan Allah di ruang maha suci, itu pun setahun sekali. Mereka hanya mengerti hukum dan melakukan hukum. Kalau mereka sudah melakukan hukum, mereka merasa bahwa itu sudah cukup untuk mereka. Mereka merasa bahwa itu cukup untuk mereka. Kekristenan tidaklah demikian.
Hukum kita adalah pikiran perasaan Allah. The Lord is my law. Tuhan itu hukumku. Aku harus mengerti apa yang Dia ingini untuk kulakukan. Dan untuk bisa melakukan segala sesuatu yang kuingini, aku tidak lagi boleh, aku tidak lagi bisa memiliki diriku sendiri. Harus sepenuhnya dimiliki oleh Allah. Karena kehendaknya pasti sampai titik di mana kita harus meninggalkan diri kita sendiri. Kehendak Allah yang harus kita lakukan akan sampai pada titik di mana kita tidak mendapat bagian apa-apa. Semua hanya untuk Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Baik kau makan, baik kau minum, baik kau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Artinya memang tidak ada bagian apa-apa bagi diri kita sendiri. Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita tidak mendapat bagian apa-apa lagi di situ. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan 15, ya, Paulus mengatakan, kalau satu orang sudah mati untuk semua orang, Yesus sudah mati untuk kita semua sudah mati. Kalau kita hidup bagi Dia yang telah mati untuk kita. Penebusan itu berkonsekuensi di mana kita menjadi milik Allah. Kita berhenti memiliki diri sendiri. Penebusan menempatkan kita tidak lagi berat atas diri kita masing-masing. Nah, bagaimana sekarang kita menggelar sebuah kehidupan di mana kita hanya melakukan kehendak Allah? Ya, bagaimana kita menggelar kehidupan di mana kita dimiliki Allah? Dan untuk memiliki Dia, kita harus memiliki pikiran dan perasaannya. Harus bermoral seperti Allah. Supaya kita bisa berjalan seiring, kita bisa menjadi sekutunya, saudaraku. Ini butuh perjuangan, saudara. Tetapi harus dimulai dari tekad, dari niat yang sungguh-sungguh. Saudara jangan takut, ya kurang bahagia. Justru disinilah sebenarnya letak kebahagiaan kita. Jangan saudara takut nanti menjadi aneh. Wah, kalau saya hidup cara begitu jadi aneh, Pak. Orang tidak begitu kok aneh ya. Tapi ini standar. Maka tadi saya katakan kita tidak bisa hanya ekstrim, harus sangat ekstrim. Kenapa harus menggunakan kata sangat ekstrim? Karena banyak orang hidupnya sudah wajar. Untuk dibawa ke state, ke level ini, wah, perlu perjuangan yang berat. Nah, saudara-saudara, karena saya dari kecil Kristen, saya sudah melayani pekerjaan Tuhan di lingkungan gereja dari tahun 1977, saudara. Bahkan tahun 76 saya sudah mulai menginjil, saudara. Masih sangat remaja, saudara. Nah, itu saya mengalami proses jatuh bangun, saudara. Belajar banyak hal. Nah, itulah sebabnya saya bisa kemukakan hal ini kepada saudara. Saudara, mencapai kehidupan seperti ini, menemukan Allah di dalam hidup kita, itu tidak ternilai, saudara. Itu keberuntungan. Saudara tidak akan pernah menyesal ketika saudara benar-benar menemukan Allah dalam hidup ini. Jadi kita hidup ini hanya untuk menemukan Allah. Saya sudah katakan tadi, menemukan Allah tidak cukup beragama. Kita harus bisa mengimbangi Allah yang Maha Kudus. Kita harus memiliki pikiran perasaan yang sangat berkualitas seperti pikiran perasaan Kristus. Kita tidak boleh terikat dengan kesenangan dunia, apapun bentuknya kesenangan itu. Jadi kalau kita mau menemukan Allah, kita harus kehilangan hidup kita. Itulah sebabnya dikatakan kalau kita tidak kehilangan nyawa, kita tidak beroleh nyawa. Nyawa itu kehidupan, nyawa itu kesenangan. Untuk bisa menemukan Allah, kita harus membuang semua kesenangan. Tidak bisa tidak. Kita masih bisa menikmati sesuatu,
apakah gula itu manis, asam, makan yang lezat. Kita bisa menikmati, tapi kita tidak harus mencari atau memburu. Seakan hidup kita lengkap dan bahagia dengan mencari dan menemukan hal tersebut. Yaitu kalau bicara mengenai makanan yang dirasakan oleh lidah. Bicara mengenai barang-barang dunia, saudaraku. Sama, mengenakan jam itu tidak salah karena kita butuh petunjuk waktu. Tapi kalau jam kita kenakan untuk sebuah prestis, untuk harga diri, nilai diri, pasti berkhianat kepada Tuhan. Kalau dulu kita menganggap itu wajar, saudara. Bahkan orang berdoa untuk supaya punya ini, punya itu. Dan ia merasa dengan menyampaikan permintaan itu kepada Allah, Allah berkenan, ya. Karena kita tidak ke dukun atau sumber lain. Kita menjadikan dia Allah dengan membawa permohonan kepadanya. Dan Allah mau membantu kita untuk menikmati dunia ini. Saudara, kalau orang Kristen masih baru, tindakan seperti itu kadang-kadang bisa ditolerir, saudara. Tetapi kalau saudara makin dewasa, tindakan itu tidak boleh, tidak patut kita lakukan. Kalau kita dewasa, saudara, kita nyaris tidak minta apa-apa dari Tuhan. Kalaupun kita minta sesuatu, permintaan kita pun kita persembahkan untuk kepentingan Allah. Kita kembalikan untuk kepentingan Allah. Nah, itulah saudara, kehidupan yang mestinya standar kita miliki. Jadi kita tidak lagi menjadi orang Kristen yang belajar kiat bagaimana doanya terjawab, kiat bagaimana permintaan dikabulkan. Itu orang-orang Kristen yang tidak dewasa. Kalau dulu memang kita masih suka itu. Rahasia doa yang dikabulkan. Rahasia doa yang dijawab. Rahasia kehidupan yang sukses. Sukses artinya mencapai cita-cita, ya. Berhasil berumah tangga, punya anak, punya bisnis, punya usaha. Jadi semua berjalan dengan lancar dalam kehidupan di dunia ini. Nah, itu bahasa orang-orang Kristen yang tidak dewasa. Tapi Kristen yang dewasa, saudaraku, Kristen yang tidak lagi mencari, ya, sesuatu untuk kesenangan kita. Orang Kristen yang dewasa mau mengerti isi hati Tuhan. Apa yang Dia ingini untuk kita lakukan. Apa yang Dia ingini untuk kita perbuat. Saudara, dari muda saya sudah punya benih sebenarnya, benih pengertian-pengertian seperti ini. Tetapi saya tidak sanggup melakukan karena daging saya masih kuat. Seiring perjalanan waktu baru saya mengerti. Baru mengerti apa artinya tidak minta apapun. Ya. Anda tidak bisa memiliki Allah kalau masih meminta sesuatu yang sesuatu itu tidak menyenangkan Dia. Jadi kalau bicara mengenai kedaulatan Allah, berbicaralah mengenai kehendaknya yang mutlak harus dilakukan. Jangan kita arahkan kepada satu sistematika dogmatika yang tidak jelas implikasinya. Misalnya, bicara soal kedaulatan Allah, pemikiran hanya diarahkan kepada keputusan Allah di mana Allah hanya menyelamatkan orang yang ditentukan selamat dan yang lain tidak. Atau tidak jelas. Bicara mengenai kedaulatan Allah, kita bicara mengenai kehendaknya yang mutlak dan absolut harus kita penuhi. Dan untuk itu kita harus mengerti, harus tahu apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Untuk itu kita harus benar-benar memperkarakan apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup ini. Dari hari ke hari, dalam segala hal. Yang kedua, kita harus benar-benar menangkap apa rencana Allah dalam hidup kita yang harus kita selesaikan. Sebab setiap kita pasti memuat, memikul, mengandung rancangan atau rencana Allah yang harus kita genapi. Nah, itu yang kita harus persoalkan, saudaraku. Jadi bicara mengenai kedaulatan Allah, implikasinya bukan sesuatu yang hanya dipikirkan, dirumuskan. Itu yang membuat gereja mati. Gereja kelihatannya hidup dengan tradisi gereja,
Ya, dengan kegiatan gereja, ya, kegiatan gereja maksudnya ya kegiatan-kegiatan seperti kebaktian, lalu bentuk-bentuk pelayanan, ada pendeta, ada jemaat, ada majelis, dan seterusnya. Tetapi implikasinya miskin, dangkal. Bahkan itu kalau jujur tidak berimplikasi. Hanya diyakini, dinalar, itu hanya olah nalar. Tetapi kalau bicara mengenai kedaulatan Allah, itu bicara mengenai kehendaknya yang mutlak, absolut harus kita turuti. Maka yang pertama kita harus berjuang untuk mengerti kehendak Allah secara tepat, secara presisi. Lalu yang kedua, bagaimana kita mengenakannya secara konkret di dalam hidup ini. Jelas. Jadi jelas sekali, saudara. Nah, ini yang kita harus pahami dengan benar. Supaya kita, ya saudara, jangan hanyut pada olah nalar, perdebatan-perdebatan teologi, tetapi ternyata hal itu menggantikan ruangan yang mestinya kita miliki, yaitu berinteraksi dengan Allah. Orang yang menemukan Allah itu orang yang berinteraksi dengan Allah. Bukan hanya berinteraksi dengan ilmu mengenai Allah. Berbicara mengenai Allah, ya, lalu beda dengan orang yang mengalami Allah. Nah, banyak orang merasa sudah mengalami Allah ketika berbicara tentang Allah. Dan itu naif sekali, saudara. Makin bisa merumuskan tentang Allah, makin bisa mengurai, ya, mengenai Allah dari ayat-ayat Alkitab, merasa bahwa dirinya sudah menemukan Allah. Orang-orang seperti ini, saudaraku, pasti tidak berkualitas hidupnya. Artinya walaupun kelihatan bermoral, kelihatan baik-baik, tapi lihat keangkuhannya, kesombongannya, arogansinya. Dan Anda perhatikan orang-orang seperti ini sangat mudah menuduh, mengatai orang sesat. Ya. Yang itu sebenarnya secara etika manusia modern tidak patut, ya, tidak patut. Saudara harus cerdas. Orang-orang seperti ini tidak usah kita dengar, ya. Mari kita menemukan Allah. Saudara juga saudara tidak harus pasti percaya saya. Saudara tidak percaya saya pun buat saya juga nggak masalah. Tapi saudara harus mempercayai Allah yang hidup dan mengalami Dia. Baru saudara bisa menemukan kebenaran itu. Kebenaran harus ditemukan dalam konteks hidup masing-masing individu dan terkait dengan pergumulan hidup, pengalaman hidup yang saudara jalani. Ya. Nah, banyak orang merasa memiliki ilmu tentang Tuhan, ya. Dan ilmu tentang Tuhan itu rasanya sudah bisa menjadi bekal jemaat menjalani hidup. Aduh, saudara, miskin sekali. Allah itu hidup, harus dikenali, ditemui. Saya ulang-ulang terus, doktrin sistematika teologi memiliki ruangan. Mutlak harus ada ruangan yang cukup. Tetapi mengalami Allah harus juga ada ruangan yang cukup. Dan justru inilah yang lebih penting. Orang mau bicara tidak, terserah. Tetapi Allah yang hidup harus dikenali. Kalau benar-benar Dia ada, Dia nyata, harus dialami. Jangan dihambat oleh para teolog-teolog. Rasanya harus mendapatkan rekomendasi dari ilmu yang dia miliki, baru kita mengenal Allah. Soal doktrin pengajaran jangan ragukan, saudara. Buku saya mungkin sudah 90 judul. Anda bayangkan betapa banyak judul dengan 90 judul itu. Di antaranya tebal-tebal, saudara. Pasti saya juga memikirkan hal pengajaran dan betapa pentingnya pengajaran itu. Tetapi lebih dari pengajaran, saudara harus bergaul dengan Allah. Menemukan Allah secara pribadi. Kalau sudah menemukan Allah, saudara, sikap hidup saudara akan berubah. Tidak takut menghadapi kemiskinan, pasti jujur, ya pasti hidup suci, pasti tidak takut mati. Perkataan saudara itu pasti meneduhkan. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap kata yang kita tulis di medsos, apalagi di kalimat, pasti meneduhkan. Kalau tidak, jangan percaya. Jangan ikuti. Nggak usah dengar ucapannya. Nggak usah baca tulisannya. Kalau saudara masih tidak yakin ucapan saya tanya Tuhan. Siapa yang patut saudara dengar? Jadi mari kita se-ekstrim-ekstrimnya untuk menemukan Allah.
jam doa yang cukup, belajar kebenaran yang cukup, memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi yang di dalamnya Tuhan memberi hikmah. Lalu bertemulah Tuhan, bertemulah dengan Dia dan katakan, berapapun harga yang harus kubayar untuk memiliki Engkau, mengalami Engkau Tuhan, aku mau bayar. Katakan itu, temukan Dia, alami Dia. Ya saudara, saudara tidak harus percaya ke saya. Oh, nggak percaya kepada saya nggak masalah. Tapi buktikan dulu, ikuti apa yang saya sampaikan ini, saudara.